سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dunia, samawat, wal ard, horeg. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, api 1000 tahun yang tidak pernah padam. Seluruh dunia, kemaksiatan menjadi lumpuh. Hanya kena keberkahan kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan beberapa faedah. Ya, sebelum menceritakan atau tausiah, sedikit memberikan faedah. Jangan faedahnya di akhir, jangan di depan. Tadi yang saya katakan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, itu adalah hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila diucapkan setiap hari 100 kali, tidak mungkin orang itu akan tertimpa faqr. Artinya dijaga oleh Allah dalam masalah rizkiyah, keuangannya. Asal dibaca dengan istiqomah. Itu diajarkan, disebutkan dalam hadis sahih. Begitu juga beberapa sahabat yang dilihat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedih, lesu, kelihatan kalau ada kekurangan pada dirinya, itu Rasul tahu. Saat itu Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, kemarilah. Maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat, suatu ucap doa, jika engkau baca, maka engkau tidak akan lagi gelisah tentang urusan dunia, dan engkau, apabila engkau memiliki hutang setinggi gunung, akan terbayarkan, terselesaikan. Akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, ucapkan kulillahu atau Allahumma malika mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah tu'tihuma man tasha wa tamna'huma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwaka. Dikerjakan oleh Mu'ad bin Jabal. Setelah dikerjakan beberapa hari, 1 bulan, beberapa saat, habis itu utang-utang terbayar semua hanya karena doa yang diamalkan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya doa ini harus dibaca setiap hari istiqomah. Pertama tadi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Yang kedua sekali doa yang tadi dibaca oleh yang diperintahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembali lagi ke masalah shadiqul wa'dil amin. Ini kalimat shadiqul wa'dil amin sebetulnya mempunyai nilai yang tinggi. Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat titel Al-Amin sebelum bi'tsah. Sebelum biasa Al-Amin, dipercaya, jujur. Ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini dipuji, ya, dan dipercaya oleh siapa? Orang Islam, pasti kalau orang Islam, oleh orang kafir dipuji dan dipercaya. Itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan sedikit menceritakan tentang kejadian-kejadian di tahun ke-4 Hijriah. Itu ada 2 kejadian. Kejadian ini disebut kejadian Ar-Raji dan kejadian Bi'r Ma'unah. Semua kejadian ini adalah seriya utusan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Al-Quran, dan Islam kepada satu golongan, kepada satu kaum. Ya, kalau Ar-Raji yang diperintahkan adalah 10 orang yang dipimpin oleh Khubayb bin Adi. Artinya masuk dalam kelompok 10 orang ini yang dikirim oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Al-Quran. Akan tetapi dikhianati. Yang namanya Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dasinah itu dikhianati, ditangkap di tengah jalan, lokasinya di Bi'r Ma'un, di Ar-Raji, tempat Ar-Raji di situ ma'ruf. Yang 8 dihabisi, yang 2 dijual kepada Bani Haris. Karena 2 orang ini yang terlibat pembunuhan terhadap keluarga Bani Haris di peperangan Badar. Artinya orang-orang ini membunuh sekaligus menjual 2 orang ini, yaitu Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dasinah. Dijual kepada keluarga Bani Haris. Untuk apa? Mendapatkan uang. Bukan hanya dibunuh. Karena mereka yang menangkap ini tahu bahwa 2 orang ini terlibat dalam pembunuhan keluarga Haris, Qabilah Haris. Dibayar, dibeli, dan dibunuh. Tapi kecintaan sahabat Nabi luar biasa. Kalau kecintaan Nabi, ya, luar biasa. Kecintaan Nabi itu tidak ada kecintaan seorang Nabi kepada kaumnya atau kepada umatnya seperti kecintaan Nabi Muhammad SAW. Itu mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kecintaan paling tinggi, paling hebat adalah kecintaan baginda Rasul SAW. Begitu sahabat-sahabatnya saling mencintai dan menyintai baginda Rasul SAW. Ketika itu Khubayb sudah dihukumin mati. Kata Khubayb, baiklah, berikan aku kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Kalau sholat 2 rakaat, di dalam fikih nggak ada ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian ada namanya 2 sholat rakaat sunnatul ghusl, itu tidak ada. Itu kejadiannya karena Khubayb bin Adi ketika akan dibunuh menjalankan sholat 2 rakaat, sehingga dibiarkan, ya, pembiaran Rasulullah ini menjadikan hukum bahwa orang-orang yang akan dibunuh itu disunahkan untuk menjalankan sholat 2 rakaat. Makanya antum kalau ada yang mau dibunuh sholat 2 rakaat sunnah. Begitu. Ya. Itu sunnah. Akhirnya menjadi hukum di dalam fikih. Banyak kejadian-kejadian sahabat yang tiba-tiba menjadi hukum dalam fikih. Diberi kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat oleh orang-orang Quraisy, ditanya, wahai Khubayb, kemarilah Khubayb, kemari. Maukah engkau aku bebaskan? Biar di posisimu Muhammad akan kupenggal lehernya.
Kata Hubeb, katanya nanti kamu bersama keluargamu bersenang-senang sama keluargamu terjamin. Kata Hubeb, jangankan seperti itu. Detik ini aku bersama keluargaku dan mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tertusuk duri, tidak rela hati ini, tidak rela. Itu kecintaan sahabat. Makanya orang-orang kafir Quraisy saya katakan memuji. Yang dipuji siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Kata orang kafir Quraisy waktu itu yang mengucapkan adalah Abu Sufyan, waktu itu masih kafir. Dikatakan apa? Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan. Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Ya, paham. Tidak ada orang-orang yang tidak pernah saya melihat orang saling mencintai seperti kecintaan sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad. Itu pujian dari orang-orang kafir. Ya. Nah, itu kejadian Hubeb bin Adi. Ini saya bawa kitab lupa bawa kacamata, jadi nggak karu-karuan. Nah, kemudian enggak bisa bangun kacamata, enggak was-was, aku was-was. Apa ini? Buat apa? Nah, sebelum ini saya sedikit mau menceritakan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sudah kacau ini. Halamannya hilang, kacamata ketinggalan. Kacau. Udah saya nggak mau ikut ini, udah saya mau jalan. Jadi begini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diagungkan di seluruh dunia, di mana-mana. Bagaimana nggak diagungkan? Orang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia suci yang kemana-mana baunya wangi. Tidak ada yang lebih wangi dari badannya Rasulullah. Mulai Nabi Adam sampai akhir zaman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu badannya baunya wangi, aromanya wangi, semerbak. Bukan hanya wangi kalau dicium. Wangi, enggak, semerbak. Ketika Rasul SAW jalan pulang, kemudian ada orang-orang kampung yang keluar, tercium bau wangi. Oh, baginda Rasul baru saja lewat tempat ini. Baunya Nabi Muhammad, ini baunya Muhammad. Mau yang kafir maupun yang muslim, tahu mereka bahwa itu adalah baunya baginda Rasul SAW. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumahnya Ummu Sulaim, tertidur, keluar keringat, diambil itu keringat oleh Ummu Sulaim dengan pelan-pelan, dengan sopan digoruroh, digoruroh. Diambil, itu luar biasa baunya. Lebih harum dari mesek, lebih harum dari kasturi. Dan itu seperti kayak bebek gitu. Ummu Sulaim itu mempunyai minyak wangi yang lain. Ketika dicampur dengan keringatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi wangi semua, lebih, menjadi sama semua. Luar biasa. Di Madinah itu nggak ada. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah masuk kota Madinah, Madinah harum. Ketika Rasulullah sampai di Kuba harum. Kuba pada saat itu desa Kuba. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Kuba 4 hari. Mulai kedatangannya tanggal 8 Rabiul Awal, ya, sampai hari Jumat baru melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Di Kuba itu wangi. Orang ke sana kemari wangi. Karena apa? Adanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tidak bisa dipungkiri, memang begitu. Nabi Muhammad badannya wangi, keringatnya juga wangi. Makanya waktu itu ya,
Setelah berarti tanggal 8 masuk di Kuba. Di Kuba kira-kira di Kuba ya 4 hari. 4 hari kemudian ke Madinah. Di Kuba tinggal di mana? Itu menimbulkan pertanyaan. Di rumahnya satu sahabat yang bernama Kulsum bin Hadam. Itu ditinggali sama Rasulullah. Rumah itu menjadi wangi, menjadi bagus, menjadi berkah. Anak-anaknya luar biasa, tetangganya semua menjadi luar biasa. Keberkahan itu ada di Kuba. Pada saat itu desa Kuba. Sampai dilanjutkan perjalanan pada hari Jumat ke Madinah. Di Madinah begitu di Madinah disambut oleh penduduk Madinah yang pada saat itu terdiri kebanyakan Al-Ansor, ya. Ansor bayan. Di Madinah direncanakan apa? Pembangunan Masjid Nabawi. Kemudian bagaimana Rasulullah? Di mana tinggalnya? Di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari selama 8 bulan. Jadi 8 bulan pembangunan Masjid Nabawi selesai. 8 bulan. Itu berada di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Saya kembalikan lagi kepada kecintaan masalah sahabat. Ya, kembali lagi kecintaan masalah sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu juga bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecintaannya kepada sahabat dan umatnya sampai yaumul qiyamah. Kecintaan itu tidak akan hilang. Sayyidina Mu'adz itu ya pernah diajarin juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faedah ya. Diajarin juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Mu'adz, setiap habis sholat, kalau engkau ingin aku cintai sampai kapanpun, sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dengan apa? La uhibbuka, pakai takkid. Aku menyintai kamu. Aku akan menyintai kamu terus. Apa ya Rasulullah? Ucapkan setelah sholat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jangan ditinggal. Kalau dibuat, kalau membaca itu menyebabkan kecintaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, juga untuk umatnya. Sampai kapan? Sampai kiamat. Jadi kalimat itu sedikit, tapi bagus sekali untuk dijalankan. Iya. Iki soting oleh kemarin tadi sampai keliru kabeh. Apa iki? Ono soting. Makanya saya itu sebenarnya enggak mau tadi. Dipaksa sama Hasan harus datang segini. Kemarin 3 hari yang lalu Habib Hasan bilang apa? Lihat ini. Ini Habib Hasan ini bin Syawakar ini. Ya, saya tahu. Ngomong sama saya apa? Saya harus buka-bukaan. Dia bilang gini. Ya Salim ta'al. Intimu anak angkat derajat inti. Wah, Habib Hasan bisa ngangkat derajat. Wow. Saya pikir lu bisa jelupung uang bisa ngangkat derajat uang ini Habib Hasan. Di hati anak, oh nanti ceramah tak keliru-keliru supaya derajat saya turun. Itu. Wes enak-enak sembunyi bertahun-tahun disuruh ceramah. Dan lagi pula saya bukan penceramah. Saya ini duduk di majelis, buka kitab, ngajar fikih itu toh. Dipaksa ambil ini. Lah ada diangkat derajat. Ya apa? Nah. Enggak akan diangkat, tapi sekitan berarti diangkat. Ya. Dalam cerita-cerita ini ada, kalau saya mau menceritakan tentang kejadian-kejadian di zaman Nabi tentang Rasulullah dengan sahabat itu panjang sekali sampai subuh, sampai besok subuh nggak habis. Iya pasti udah. Aku tampilkan poin-poin penting saja. Poin-poin penting saja seperti apa? Kejadian perang Khandaq. Perang Khandaq itu lamanya hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan itu perang Khandaq itu, ya. Tapi saya tidak akan ceritakan detail. Poin-poin penting ketika Sayyidina Ali berhadapan dengan Amr bin Abdul Wud.
Amr bin Abdul Wud itu orang kuat, gagah, dan usianya tua, gagah dulu. Iya. Tapi makanannya gandum, syair ini. Kita makannya ini itu kebanyakan micin itu. Masih usia berapa sudah gemeter-gemeter. Ini Amr bin Abdul Wud itu umurnya 80 sampai 90, bukan kecil. Tapi ditakuti sama enggak. Dan Rukana, 2. Rukana juga, itu ditakuti itu. Jagoan Mekah itu, 2. Rukana dan Amr bin Abdul Wud. Nah, Amr bin Abdul Wud itu pada di peperangan Khandaq. Jadi kenapa saya pilih peperangan Khandaq? Karena peperangan Khandaq itu peperangan penentu. Imma Islam bubar atau Islam jaya. Itu di peperangan Khandaq. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ceramah, sampai berdoa 3 hari 3 malam nggak keluar dari Masjid Al-Fatah. Karena tidak boleh ini kalah. Ini harus menang. Ketika Amr bin Abdul Wud itu loncat berhasil menantang-nantang, ya, Amin kun yubaris, diulang-ulangi, man yubaris. Siapa yang akan berduel 1 lawan 1? Ini Sayyidina Ali tak kuat. Rasul tenang, memberikan kesempatan sahabat-sahabatnya juga. Itu pendidikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai terakhir Amr bin Abdul Wud itu mengucapkan apa? Laqad bahatu minan nida'i li jar'ikum hal min mubaris. Aku telah serak memanggil-manggil kalian. Adakah satu di antara kalian yang bisa menandingi aku? Nah, di situ Sayyidina Ali mulai bergerak. Di situ mulai Sayyidina Ali bergerak. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, analah ya Rasulullah. Ya Ali, tunggu. Iki Amr. Duduk Sayyidina Ali. Kejadian sampai kedua kali, sampai ketiga kali itu adalah pendidikan Rasulullah untuk membulatkan tekad Sayyidina Ali supaya kuat betul ditahan itu, gak dilepas langsung. Ketika ditanya ketiga kali, ya Ali, innahu Amr, dijawab oleh Sayyidina Ali, wa in kana Amron, walaupun dia itu Amr ya Rasulullah, sudah tekad bulat baru dilepas oleh Rasulullah. Karena ini tidak boleh kalah. Bertekad bulat, itu cara Rasulullah mendidik dengan gerakan. Dengan gerakan. Nah, maju Sayyidina Ali. Singkat cerita, Amr juga bingung melihat Sayyidina Ali orang muda begini, tapi apa yang diucapkan oleh Amr itu nggak digubris oleh Sayyidina Ali. Cuma dijawab oleh Sayyidina Ali, la ta'jalanna faqad ataka mujibu sautika ghaira azid fi niyatin wa basiratin wasidku manzakul faiz inni la aju an ukima naihatul janais min darbatin nujala'in yabqa dhikruha indal hazahis. Dijawab begitu sama Sayyidina Ali. Nah di situ Amr bin Abdul Wud mulai melayani. Terjadi peperangan sampai tumbangnya Amr bin Abdul Wud. Begitu Amr bin Abdul Wud tumbang, yang lain-lainnya sudah pada sebagian kabur, keluar, sudah tidak ada kekuatan di umat di pihak orang-orang musyrik. Tidak ada lagi kekuatan. Sebab peperangan Khandaq itu terjadi di tahun kelima. Itu peperangan penentuan. Ya. Dan sedikit sebelum saya tutup, ya, sebelum tutup, sama kalau saya lanjutkan panjang gitu. Ya. Sampai subuh panjang. Sebelum saya tutup, ngomong apa, Mas? Iya, sebelum saya menutup. Bukan. Sebelum saya tutup tadi, saya mau menjelaskan sesuatu tadi. Ini gara-gara kitabnya kacamata hilang nih loh. Nah, walhasil apa? Apa itu? Bir Mauna sudah saya ceritakan tadi. Bir Mauna boleh. Tadi Roji yang sudah saya ceritakan ya, itu Roji diutus 10 orang. Bir Mauna 70 orang. Juga dikhianati dan dibantai. Dan 70 orang ini qurra, pembaca Al-Quran.
yang sudah masuk Al-Quran, yang sudah tersusun, itu diajarkan kepada mereka, dikhianati lagi di Bi'r Maunah. Jadi pada tahun keempat Hijriah itu ada dua tragedi. Kalau saya namakan tragedi Ar-Raji dan tragedi Bi'r Maunah. Yang tragedi Ar-Raji dibantainya 10 sahabat, yang Bi'r Maunah dibantainya 70 sahabat. Itu semua qurra yang mengajarkan Al-Quran, pentingnya Al-Quran. Al-Quran itu jangan dibaca saja, jangan khotam-khotaman saja, tapi didadaburi dan dibaca dengan tartil. Paling tidak minimal bacanya dengan tartil. Orang-orang yang biasa membaca Al-Quran dilatih tartil, dilatih dengan bagaimana makhrajul hurufnya. Jangan baca tek 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 khatam, tek 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 khatam. Jangan. Pelan-pelan nggak apa-apa, alon-alon asal kelakon nggak apa-apa. Yang penting apa? Tertib, tartil. Tartilnya aja ambil. Tadabbur susah, tartilnya aja. Sudah cukup itu tartilnya. Untuk apa? Untuk masalah khatmul Quran seperti gitu. Ini masalahnya sekarang ini gini. Ini kita apa namanya? Ya namanya kayak khatmul Quran ini dididikkan juga ditularkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita didik ke sing bocor sing tuwek anake apa? Engko anake dididik untuk supaya bayar baca Al-Quran juga, anak-anaknya ditularkan gitu kepada anak-anaknya. Dididikkan supaya baca Al-Quran. Allahumma barik fi auladina wa banatina li ta'atik wa la tadurrahum warzuqna birrahum wa sahhil umurahum waj'alhum min ibadika salihin. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina syahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'indal hisab wa nasiban minal jannah warzuqna nadra ila wajhikal karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa 'amalana 'amalan maqbula wa jihadana jihadan mansura. Allah la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa safaita wala dainan illa qadaita wala aiban illa satarta. Anna Allah yastajibu du'a wa yu'ajjilu bil ijabah wa yakhtimu lana wa lakum bil ihsani wa adadu lil umur fi ta'atillahi wa rasulih fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.